Transformasi tampang Peggy selama 8 tahun, ubah badan jadi six-pack setelah kasus Vina. Begini transformasi perubahan wajah Peggy Setiawan 8 tahun lalu hingga kini sudah ditangkap kasus Vina Cirebon. Perubahan yang terjadi pada Peggy alias Perong itu terlihat jelas pada bentuk fisik tubuhnya. Pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan bertubuh kurus. Tapi kini saat ditangkap, tubuhnya terlihat lebih berisi. Belum lagi, Peggy ternyata diam-diam mengubah bentuk fisiknya agar lebih six-pack. Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Peggy diduga sebagai otak pembunuhan tersebut. Pada foto terbarunya, Eki terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan dengan 8 tahun lalu. Terlihat Eki memakai hoodie lengan pendek berwarna hitam. Rambutnya tampak lurus dengan potongan model Caesar cute, yaitu terdapat poni pendek ke bagian depan. Sedangkan rambut bagian sampingnya dicukur fade atau dibuat lebih tipis. Peggy Setiawan juga kini terlihat memiliki kumis tipis di atas bibirnya. Ia duduk di lantai dengan kedua tangan terikat kabel tis. Di tangan kanannya terlihat ada tato. Peggy pun tampak menatap kosong ke arah bawah seperti menatap lantai. Menurut sang ibu, Kartini, Peggy sempat mengungkap permintaan maaf. Kartini sempat mengunjungi Peggy Setiawan di kantor polisi usai penangkapan. Kepada ibunya, Peggy mengaku kalau dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Biarin Peggy jadi tumbal orang-orang penting, pejabat, kan Peggy tidak melakukan apa-apa, kata Kartini menirukan ucapan putranya, dikutip dari Tribun Jabar, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Wajah terbaru Peggy ini mengalami perubahan drastis dengan 8 tahun lalu. Pada akun Facebooknya, Peggy 8 tahun lalu bertubuh kurus. Rambut lurusnya pun kadang dibiarkan agak gondrong. Namun sejak 8 tahun lalu Peggy memang sudah bertato di tangan kanannya. Di tahun 2017 pasca kasus Vina Cirebon, Peggy jarang memposting foto terbarunya. Barulah di tahun 2019 Peggy mulai memposting fotonya dengan fisik yang mulai berubah. Peggy Setiawan mulai mengubah gaya rambut hingga bentuk fisik tubuhnya. Sejak saat itu Peggy terlihat rajin olahraga dan angkat beban. Terlihat tubuh Peggy pun mulai six-pack. Sehingga sejak saat itu tubuhnya mulai lebih berisi. Peggy bahkan sempat mewarnai rambutnya jadi putih. Namun yang tidak berubah dari Peggy yaitu alisnya yang tebal dan susunan giginya yang rapih. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Beredar potret dua sahabat Vina foto dengan poster film Vina, parasnya jadi sorotan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon masih meninggalkan duka bagi orang-orang terdekatnya, tanpa terkecuali teman Vina yang turut menjadi saksi kesehariannya di masa lalu. Vina dikenal sebagai gadis biasa yang tumbuh seperti gadis lainnya, pandai bergaul dan berteman. Baru-baru ini beredar postingan mengunggah Vina di masa lalu bersama dua teman-temannya. Postingan foto Vina dengan dua temannya itu menjadi sorotan publik karena mengungkap sisi pilu. Pasalnya postingan tersebut juga mengunggah foto dua temannya yang kini hanya bisa berfoto dengan poster sosok Vina yang kini diangkat dalam sebuah film. Selain itu, paras Vina di foto masa lalunya itu juga disorot warganet. Postingan foto Vina dan dua temannya itu viral dibagikan akun Facebook bila diunggah pada tanggal 22 Mei tahun 2024. Pengunggah memberikan keterangan curhatan pilu masa lalu Vina dulu bertiga dengan dua temannya, sekarang berdua temannya nonton film Vina sebelum 7 hari. Dalam postingan tersebut memperlihatkan foto-foto masa lalu Vina bersama dua temannya. Foto tersebut diambil saat Vina masih remaja di tahun 2014. Lebih tepatnya foto tersebut diambil 2 tahun sebelum tragedi pembunuhan Vina dan pacarnya Eki pada 2016. Dalam foto tersebut, Vina ceria berfoto bersama dua temannya bernama Poppy dan Indah. Tampak Vina tampil cantik seperti anak remaja pada umumnya bersama dua temannya itu. Begitu juga dengan dua teman Vina yang tampak ceria berfoto bersama seolah menunjukkan pertemanan mereka. Di antara foto masa lalu Vina itu, postingan itu juga memperlihatkan foto terbaru dua temannya itu. Pilunya dalam foto terbaru dua teman Vina kini hanya bisa berfoto dengan poster sosok Vina yang kini diangkat menjadi sebuah film. Terlihat Poppy dan Indah, dua teman Vina masa remaja berfoto poster film Vina di sebuah bioskop. Di sisi lain, penampilan dan paras Vina tampil trendy mengenakan kacamata hitam menjadi sorotan warganet. Tak sedikit warganet memuji paras Vina yang cantik sejak remaja. Sejumlah warganet turut prihatin atas nasib Vina yang kini hanya tinggal kenangan dan cerita. Pemilik kontrakan bongkar kelakuan Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise.
Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Keseharian Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya, sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu. Soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau.
Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari Tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa.